Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran matematika. Insya Allah kita akan masuk ke bab baru di matematika wajib, yaitu dimensi 3. Mari kita buka dan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam matematika wajib kelas 12 untuk dalam waktu jangka 1 tahun, kalian itu akan belajar tentang yang pertama dimensi 3, kemudian teori peluang dan statistika ya. Jadi statistika sudah beres kalian, kemudian teori peluang juga sudah beres. Alhamdulillah kemarin ulangan dan sekarang kita melanjutkan bab terakhir yaitu dimensi 3. Sebenarnya kalau dalam beberapa buku dimensi 3 itu bab pertama ya. Tadinya Ustaz sengaja dimensi 3 itu diakhirkan, kenapa? Karena dikiranya memang kita akan bisa offline dikarenakan bab ini ketika menjawab soal atau beberapa contoh soal itu banyak gambar. Jadi Ustadz lebih enak tampaknya kalau kita ketemu langsung gitu kan ya, kalau sambil menggambar. Jadi kunci dari bab ini menggambar dan menghayal ya. Bisa juga ada beberapa orang tidak harus menggambar di kotetnya tapi dihayal. Tapi kalau yang lebih naturalnya gambar aja ya. Seperti itu ya. Di dalam dimensi 3 ini ada 3 subbab. Yang pertama kedudukan titik, garis, dan bidang. Kemudian jarak titik, garis, dan bidang. Nah kalau kedudukan titik yang pertama ini kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang pertama yang ini kedudukan titik, garis, dan bidang ini tidak banyak menggunakan perhitungan atau bahkan tidak ada perhitungan sama sekali. Kita hanya diberitahu bahwa kita menjelaskan atau kita membahas di bab ini tentang bagaimana titik terhadap garis, kemudian garis terhadap bidang, bidang terhadap bidang, dan sebagainya. Nah barulah di subbab yang kedua yaitu tentang jarak titik, garis, dan bidang. Itu kita mulai belajar jarak, titik ke garis, titik ke bidang, garis ke bidang, bidang dan bidang, seperti itu. Di situ kita baru mulai belajar dan biasanya salah satu yang akan dipakai di sini ialah apa? Dalil Pitagoras kalian. Daya khayal dan dalil Pitagoras ya. Ini salah satu bab unik yang Ustadz sukai. Sampai-sampai penelitian S1 S2 Ustadz. S1 menggunakan dimensi 3 penelitiannya itu. Kemudian S2 juga Ustadz penelitiannya dimensi 3 seperti itu. Nah kemudian yang terakhir sudut dan garis bidang. Otomatis ketika mencari sudut dengan Pitagoras akan muncul apa tuh? Garis, kemudian ada Pitagoras, nyari sudut. Nah akan keluar apa nih? Nah akan keluar tentang apa? Nah coba sin, kos, dan teman-temannya seperti itu. Makanya untuk besar sudut-sudut istimewa kalian hafalin nanti dari sekarang, karena itu buat modal untuk subbab yang ketiga. Oke, mari kita belajar subbab pertama dulu ya, kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang pertama, oke, kedudukan titik terhadap garis ya. Oke, yang pertama itu kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang pertama itu kita akan membahas bagaimanakah kedudukan titik terhadap garis. Oke, yang pertama itu bagaimanakah kedudukan titik terhadap garis. Nah, yang pertama ada titik terletak pada garis, ada juga titik terletak di luar garis. Nah, dalam gambar yang ini, nah ini gambar ini, titik A dan B terletak pada garis. Jadi si A dan si B mah terletak pada garis. Garis apa ini? Ini disebut garis L ya. Tuh garis L. Nah namanya si garis L tah. Si garis L ya. Tuh garis L. Jadi si A sama si B ini terletak di garis L. Tuh garis set. Oke garis L ya. Kemudian jadi yang pertama terletak pada garis, yang kedua ada juga yang terletak di luar garis. Mana yang terletak di luar garis? Si titik C mah terletak di luar garis seperti itu. Jadi hubungan antara titik terhadap garis atau kedudukan titik terhadap garis cuman ada terletak pada garis dan di luar garis. Oke, gampang kan? Kita lanjut. Yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Nah, yang pertama ada titiknya itu terletak pada bidang. Nah, titik A dan B terletak pada bidang A. Nah, ini tuh yang diarsir tah. Yang diarsir ini merupakan namanya bidang A tah, namanya A. Nah, D itu namanya bidang A. Nah, si bidang A, anggap saja si bidang A itu lantai. Nah, kemudian
si titik A dan titik B terletak pada bidang A. Nah, si titik A dan si titik B ini terletak pada bidang A. Oke, dan dia membentuk garis K ya. Jadi si titik A dan si titik B ini membentuk garis K, kemudian mereka terletak pada bidang A. Nah, kemudian yang kedua, titik terletak di luar bidang. Mana yang di luar bidang? Titik C. Nah, si titik C ini terletak di luar bidang seperti itu. Mudah bukan? Jadi kedudukan titik terhadap bidang cuma ada dua pilihannya, terletak pada bidang dan di luar bidang. Dari gambar pun gampang terlihat ya, seperti itu. Kita lanjut. Oke. Yang ketiga, kedudukan garis terhadap garis lain. Nah, yang pertama ada dua garis berpotongan yaitu di gambar A. Jadi si garis N dan di si garis M itu berpotongan. Nah, misalkan garis N yang mana? Garis N ini. Set. Nah, itu garis N, kemudian dan garis M. Nah, dia perpotongan di mana? Di sini. Nah, di sini di tengah-tengah. Nah, titik potongnya itu disebut titik potong A. Nah, seperti itu ya. Jadi si garis N dan si garis M dia berpotongan. Nah, di A seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya setelah berpotongan ada apa lagi? Ada sejajar. Tentunya sangat gampang. Garis P sejajar dengan garis Q. Wih, gampang kan? Sejajar seperti itu ya. Nah, misalkan usah bikin garis set. Nah, ini sejajar ya. Harusnya lempeng ya. Itu tadi kedudukan garis terhadap garis. Yang terakhir, dua garis bersilangan. Bagaimanakah yang bersilangan? Seperti gambar yang C. Nah, seperti gambar yang ini. Bagaimana garis ini mah ke sini? Set. Ari garis nu ieu mah nembus. Tek, kita nembus ke handap ya. Jadi si garis R mah di bidang biasa. Si garis yang satunya lagi mah sebut saja dia si garis apa ini R. Dia garis apa pengen apa namanya? Misalkan L ya. Si garis R mah dia biasa. Tah gini. Set. Si garis R mah di bidang. Ari si garis L mah nembus. Set. Nembus tah. Tek. Nah, nembus ke dalam bidang. Kemudian dia tembus di bawah bidang. Kan. Kalau kita mah tak nembus. Tet. Kemudian ada lagi di bawah. Nah, kayak ini nembus cinta. Nah, kayak gini nih. Ustaz misalkan kan sering nonton gini kan, sering lihat. Nah, kemudian set. Nah, kemudian set. Nah, gitu. Baru saya rapihkan. Nah, ini namanya dia itu menembus. Nah, jadi yang satunya menembus, yang satunya tidak. Nah, intinya mah gini. Kalau yang bersilangan itu dia tidak berpotongan, dia juga tidak sejajar. Gampang kan? Oke, lanjut ya. Itu kedudukan garis terhadap garis lain. Yang keempat, kedudukan garis terhadap bidang. Oke, yang pertama garis terletak pada bidang di gambar A. Oke, garis terletak pada bidang. Nah, ada garis N, ada garis M. Tak garis N, garis M. Tah, dua-duanya terletak dalam bidang A. Tah, si bidang teh yang diarsir ya. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ada garis juga yang sejajar bidang. Kalau ini mah garis terletak pada bidang yang A mah tah, yang A mah garis terletak pada bidang. Si garis M sama N-nya terletak pada bidang. Kalau si garis yang sejajar dengan bidang, jadi ada sebuah bidang, ini bidang, kemudian ada garis dalam bidangnya set. Nah, gitu. Mohon maaf terlurus set. Nah, garis dalam bidang, kemudian di luar garis, di luar garisnya bukan di luar garis, di luar bidang ya, di luar bidangnya itu ada garis lain. Nah, si garisnya sejajar. Jadi garis yang L ini sejajar dengan bidang yang bawahnya seperti itu ya. Oke. Kemudian yang terakhir, garis memotong atau menembus seperti tadi Ustadz. Kalau memotong di A, kemudian dia tembus lagi ke bawah, set, tembus ke bawah, nah, gitu. Udah mau dipotong, ditembus deh. Nah, seperti ini tah. Nah, nanti dia membentuk tegak lurus. Nah, di sini disebut garis memotong atau menembus. Gambar C ya.
Gambar A terletak pada bidang, gambar B sejajar dengan bidang, gambar C memotong atau menembus bidang. Oke, itu kedudukan garis terhadap bidang. Yang terakhir, kedudukan bidang terhadap bidang lain. Nah, yang pertama itu ada dua bidang sejajar. Nah, misalkan bagaimana dua bidang sejajar? Gambar A. Jadi si papan A dengan si papan B dia sejajar. Misalkan bidang A dan bidang B dia sejajar. Berarti dia disebut dua bidang sejajar. Nah, kemudian ada juga dua bidang berpotongan. Seperti gambar yang mana? Gambar yang B. Tuh, dua bidang berpotongan. Dia saling berpotongan. Seperti itu. Berpotongannya di mana? Di AB. Nah, berpotongan ya seperti itu. Mungkin itu penjelasan Ustadz di penjelasan awal. Nanti kita akan lanjut ke video bagian kedua tentang contoh-contoh soal subbab ini. Kedudukan garis dan garis kedudukan titik garis dan bidang. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.